Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan analisa saya dan juga sedikit cerita ya untuk PSIS Semarang yang sekarang berada di peringkat keempat. Lalu kalau dilihat dari 10 pertandingan terakhir, ya memang PSIS Semarang cukup bagus ya performnya. Mengalami 2 kekalahan, 2 hasil imbang, dan 6 kemenangan. Bahkan di 4 pertandingan terakhir ini PSIS Semarang belum terkalahkan. Lalu kuncinya apa yang membuat PSIS Semarang di bawah Agius kok permainannya semakin baik, semakin bagus ya, atau bisa konsisten? Nah, sebelum ke sana, saya ingin sedikit cerita sejarah saya untuk PSIS Semarang ya dari perkembangan YouTube saya ya. Karena di bulan November ini usia YouTube saya sudah menyentuh di angka 3 tahun. Nah, kalau saya melihat permainan PSIS Semarang, itu saya baru melihat di bulan Januari tahun 2022. Jadi di 2 musim lalu saya baru melihatlah atau mengikuti permainan PSIS. Waktu itu masih dibawa oleh Coach Imran Nahumaruri ya. Lalu saya masih ingat ada nama Jonathan Kantilana, ada nama Bruno Silva, ya saya masih ingat betul. Lalu Rian Ardiansah juga, ya awal mula saya tahu Mas Rian ya dari situ tahun 2022. Jadi pertengahan musim tahun 2022 PSIS Semarang berada di peringkat ke-6. Nah, disitulah saya baru mengikuti PSIS Semarang sampai sekarang. Ini cerita sedikit ya, karena PSIS Semarang salah satu tim yang waktu saya zamannya SMA, itu saya ingin sekali bisa nonton PSIS di Stadion Jatidiri. Karena dulu nih salah satu kota yang paling sering saya datengin ya, itu kota Semarang. Kebetulan kakak saya juga kuliahnya di Unika. Lalu mama saya juga waktu kecil sampai besarnya di Semarang tinggalnya. Jadi saudara-saudara kan banyak sekali di Semarang itu ya. Ya waktu sering mengunjungi Semarang, saya sering ke kos-kosannya kakak saya di daerah Unika. Jadi dari kos-kosan itu saya bisa ngelihat Stadion Jatidiri di bawah. Karena kan Unika posisinya naik ya di sebelah atas gitu ya. Jadi saya masih bisa melihat Stadion Jatidiri. Nah, disitulah keinginan saya untuk bisa datang ke stadion nonton bola langsung. Tapi memang ya dulu untuk nonton bola itu memang ada ketakutan. Jujur ya, ada ketakutan kalau nanti nonton bola takutnya ricuh gitu loh, takutnya rusuh. Jadi memang ya saya harus menunda lah saya bisa masuk ke stadion PSIS. Tapi akhirnya di musim kemarin saya pertama kali ke stadion bola akhirnya bisa terwujud, yaitu datang ke stadion Jatidiri ya di tahun 2022 berarti. Pada saat itu PSIS Semarang ketemu PSM Makassar. Itu pertama kali saya nonton ke stadion secara langsung dalam hidup saya. Akhirnya bisa kesampaian juga nonton di Jatidiri itu waktu itu lawan PSM. Nah, kebetulan di pertandingan itu saya lebih fokusnya ke PSM Makassar. Karena saya waktu itu lagi ngevlog membuat konten untuk saudara-saudara kita di Makassar. Jadi di pertandingan itu saya lebih fokusnya ke PSM. Dan kebetulan PSM kalah 4-0 ya dari PSIS. Nah, disitulah saya pertama kali nonton PSIS Semarang. Lalu di musim ini saya juga datang lagi kedua kali nih nonton PSIS di Stadion Jatidiri. Waktu itu PSIS Semarang bertemu dengan Persib Bandung. Ya, di situ PSIS Semarang justru kalah. Karena saya datang ya fokusnya nonton PSIS. Tapi justru malah kalah. Ya, dan setelah pertandingan saya juga akhirnya bisa kenal dengan ketua atau dirjennya Panser Biru ya, Mas Opel. Saya sempat bareng satu mobil dengan mobilnya Mas Opel ya. Di situ saya bisa kenal lah dengan Mas Opel dari Panser Biru. Ya, akhirnya saya sampai sekarang masih bisa bersilaturahmi lah kalau ke Jatidiri ya mungkin masih bisa bertemu teman-teman di stadion sana Jatidiri ya. Jadi ini cerita sedikit pengalaman saya kalau akhirnya bisa terwujud impian saya datang ke stadion Jatidiri di usia 30 tahun. Waktu itu kan usia saya masih 18 tahun ya, cita-citanya masuk ke stadion. Tapi akhirnya 12 tahun kemudian ya akhirnya bisa masuk ke stadion Jatidiri. Ya, cukup bagus sekarang stadion Jatidiri itu, bersih sekali lingkungannya. Nah, lalu kita masuklah ke PSIS Semarang bagaimana performnya di musim ini. Kalau kita lihat PSIS Semarang sekarang berada di peringkat keempat, kalau saya bilang ini berkat permainan satu tim PSIS yang cukup bagus dari didikannya Agius. Kenapa saya bilang kok ini didikannya Agius gitu ya? Karena kalau kita lihat, Agius ini sering melakukan rotasi pemain.
saya paling suka kalau pelatih nggak terlalu mengandalkan individu-individu pemain. Saya lebih suka itu pelatih bisa ya bagaimana caranya mengorbitkan pemain-pemain yang jarang dimainkan menjadi salah satu pemain yang akan menjadi prospek masa depan. Nah, kalian bisa lihat PSIS Semarang mungkin di pemain yang sekarang sudah mulai diorbitkan ya, itu ada nama Gio Numberi, lalu ada nama Tri Setiawan yang menciptakan 2 gol kemarin ya. Lalu ada nama siapa? Haikal, Lutfi Kamal juga termasuk yang dibeli oleh Bali United ya. Lalu ada bek kanannya, saya lupa bek kanannya PSIS Semarang ya kemarin. Sebentar saya cek. Saya ingatnya Fredian Wahyu terus. Yang pemain muda ya, Bayu Fikri. Nah ini ya, jadi ya saya suka dengan pelatih-pelatih yang tetap memberikan jam terbang kepada pemain-pemain yang memiliki prospek masa depan atau pemain-pemain muda. Ya, lalu saya juga lihat bagaimana ya memang sektor sayap PSIS selama Freitas dengan Marukawa bisa tetap perform, ya saya kira penyerangan PSIS Semarang nggak akan banyak masalah. Karena kalau kita lihat sekarang PSIS Semarang cara permainannya itu lebih mengandalkan sektor sayap tanpa mengandalkan kreativitas di sektor tengah. Jadi misalkan ya Diarra nggak bisa bermain, mungkin kalau Tri Setiawan tetap dimainkan atau Dewangga ya, terutama di gelandang bertahan tetap bermain, saya kira nggak terlalu bermasalah untuk PSIS Semarang melakukan penyerangan selama Marukawa dan Freitas bisa perform. Tinggal di ujung tombaknya nih Fortes. Karena kalau saya bilang Fortes ini sangat dimanjakan dengan pemain sayapnya PSIS. Mungkin kalau Fortes ini performnya sudah maksimal banget ya, bisa maksimal lagi seperti pada saat di Arema FC gitu ya. Ya mungkin untuk menciptakan gol akan lebih mudah. Karena suplai bola dari Freitas dengan Marukawa itu rata-rata manja banget ke pemain depan atau kemarin lah ke asisnya Tri Setiawan itu ya dari Marukawa. Ini bukti kalau memang pemain sayap PSIS di Gali Freitas, di Marukawa menurut saya cukup bagus. Nah lalu Agius ya. Agius juga sering melakukan rotasi di sektor gelandang serang. Septian David mungkin yang memang performnya lagi nggak terlalu belum maksimal, tapi Agius tetap mempercayai ya kalau Septian David tetap diberikan waktu untuk bermain, bahkan seringkali tetap dijadikan starting line up. Karena di pertandingan sebelumnya ya, saya lupa waktu itu PSIS Semarang ketemu Persikabo ntar ya saya buka datanya. Itu saya ingat kalau trio dari lini tengahnya PSIS itu langsung menurunkan Vitinho, Marukawa dan juga Gali Freitas. Ya, ini lawan Persikabo. Itu saya ingat ya, waktu itu Marukawa dijadikan sebagai gelandang serang. Itu terlihat kalau kreativitas di sektor tengahnya hidup, sektor sayapnya hidup. Karena Marukawa cukup bagus bermain di gelandang serang. Ya, jadi memang kalau saya lihat ketika Agius memainkan Septian David, artinya kan Marukawa digeser ke kiri. Ya kalau saya lihat Agius ini lebih melihat pertandingannya apa lawan apa dulu. Mungkin kalau lawannya nggak terlalu susah ya atau nggak terlalu banyak merepotkan PSIS, ya kemungkinan Septian David akan bermain. Kayak kemarin lawan Bayangkara ya, itu kan Marukawa nggak bermain. Sebetulnya cukup disayangkan ketika hasil imbang itu PSIS Semarang sudah mendominasi tapi Marukawa nggak dimainkan. Ya mungkin ada faktor cedera atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi artinya dalam beberapa pertandingan terakhir Agius ini tetap melakukan rotasi pemain, yang artinya Agius lebih mementingkan kerja satu tim. Ini yang saya suka dari Agius. Bagaimana pemain wingbacknya juga cukup aktif. Gio Numberi bagus, Haikal mungkin masih ya lebih bagus Gio Numberi ya sebetulnya, tapi Haikal juga cukup bagus. Belum Fredian Wahyu juga bermain cukup bagus untuk melakukan overlap. Ya ini saya kira untuk PSIS Semarang ya sudah berbentuk sebagai satu tim yang cukup kuat dari semua lini. Inilah menurut saya kunci kesuksesan Agius yang bisa membuat satu tim ini bekerja sama. Seperti chemistry-nya ini semuanya hidup di semua lini. Jadi yang saya suka sebagai pelatih dari PSIS Semarang, dari Agius, yaitu ya tidak mengandalkan pemain-pemain yang mungkin itu-itu saja gitu loh. Tapi seringkali melakukan rotasi pemain. Bahkan pemain yang mungkin belum perform banget seperti Septian David itu tetap diberikan jam terbang. Ini kan bentuk sebagai sikap peduli ya dari seorang pelatih
agar seorang pemain yang mungkin performnya belum maksimal lagi, ini bisa pelan-pelan menemukan lagi performnya, ke level performnya. Ya, tapi memang saat ini Septian David masih belum terlihat seperti perform banget ya, tapi ya semoga sudah ada perubahan nantilah dari permainan Septian, karena jujur saya sangat suka kepada Septian David ini ya, Septian David Setiawan. Saya sangat menyukai secara attitude pemainnya, lalu cara kontribusinya Septian David bersama PSIS, karena salah satu pemain yang saya sapa waktu nonton PSIS itu ya Mas Septian David ya, tapi mungkin dari performnya belum maksimal ya, kita tetap support ya. Agius juga seringkali memberikan waktu kepada Septian David ya. Jadi mungkin ini video yang saya bisa berikan kepada kalian untuk supporter dari PSIS Semarang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali ya untuk dukungan kalian yang sudah mensupport channel saya secara pribadi ya, sehingga saya bisa berdiri sampai ya bulan November ini ke 3 tahun ya. Untuk PSIS Semarang semoga bisa maju dan tetap bisa berlayar dengan maksimal, bisa konsisten, dan semoga target juara ya harapannya semakin besar di musim ini ya. Jadi semoga ya pencapaian PSIS Semarang akan lebih baik lagi dari 2 musim kemarin yang mentok di peringkat ke-6 ya. Jadi ini aja PSIS Semarang, yo iso yo, see you.